Jemaat Tuhan yang terkasih, Majelis Jemaat GKI Nurdin mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat bersekutu bersama di dalam ibadah Minggu online GKI Nurdin pada pagi hari ini. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Umat diundang untuk berdiri. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Suci, 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 Kaum kudus tersungkur di depan takhta-Mu memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut Kau dipuji seluruh karya-Mu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. dan beserta saudara juga. Umat dipersilahkan duduk. Umat Tuhan yang terkasih, hidup sebagai warga kerajaan sorga tentu berbeda dengan cara hidup sebagai warga kerajaan dunia. Dalam berbagai perumpamaan, Yesus mengajarkan hal ini dan memanggil kita untuk menghayatinya dalam kehidupan kita. Matius pasal 7 ayat 21 mengatakan, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga." Saudara, apakah hidup kita telah bersesuaian dengan kebenaran dan kehendak Kristus? Atau masih banyak aspek dalam hidup kita yang abai terhadap pengajarannya? Mari di dalam kerendahan hati, kita memeriksa hati dan pikiran kita yang seringkali berlaku jahat dan curang di hadapan Allah. Umat diberikan waktu untuk berdoa secara pribadi. Mari kita berdoa. Tuhan,
Kami menyadari bahwa sebagai orang percaya, kami seringkali gagal menyadari tugas dan peran kami. Bahkan kadang dengan sengaja kami melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan-Mu, agar kami hidup lebih mudah, lebih nyaman, lebih menyenangkan. Padahal kami tahu persis bahwa semua pilihan itu dapat menjerumuskan kami ke dalam semakin banyak lagi perbuatan dosa yang menyesatkan. Tuhan, di dalam kemurahan-Mu kami memohon ampun. Berkenanlah kiranya Engkau menghapuskan dosa dan pelanggaran kami, agar kami tetap layak disebut sebagai warga kerajaan sorga. Di dalam Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Umat diundang untuk berdiri. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya di hadapan Tuhan, dengarkanlah sekarang berita pengampunan dari 1 Yohanes 1 ayat 9 yang demikian bunyinya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Suara
dipersilahkan duduk. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang sangat baik, Tuhan kami oleh Yesus Kristus, sekarang kami akan membaca satu bagian dari Injil-Mu. Kami mau mencari kehendak-Mu, kami ingin mendengar pesan Tuhan bagi kami, selaku warga kerajaan sorga. Kiranya Roh-Mu yang kudus menyiapkan hati dan pikiran kami, supaya menjadi wahana yang pantas bagi firman yang suci itu ditaburkan. Bahkan kuat kuasa Roh-Mu itu juga yang mendorong kami menjadi penghayat dan pengamal yang baik dan setia dari firman-Mu itu. Di dalam nama Kristus Yesus, Sang Firman yang sejati. Amin. Umat Kristus, marilah kita berdiri untuk menyambut Injil-Nya. Suci, 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 jiwaku menyembah-Mu, hatiku mengagungkan-Mu. Suci Kau Tuhan, suci, 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 jiwaku menyembah-Mu, hatiku mengagungkan-Mu. Suci Kau Tuhan. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius 13 ayat 31 sampai dengan 33 dan dilanjutkan dengan ayat 44 sampai dengan 52. Demikian tertulis. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan didaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon. Sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil dari seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan pelbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah
akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Umat Kristus yang kekasih, selamat hari Minggu, selamat berjumpa lagi dalam ibadah online kita hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu saya menjadi pendeta di GKI Magelang tahun 80-an, saya beberapa kali diminta untuk mendampingi sidang di pengadilan negeri yang berkaitan dengan pengangkatan sumpah bagi saudara-saudara yang Tionghoa yang kemudian menjalani naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Ada banyak hal terjadi di ruang sidang itu. Memang yang paling penting adalah ketika mereka yang mau naturalisasi, mau menjadi warga negara Indonesia, itu mesti mengucapkan sumpah. Bunyi sumpahnya sampai sekarang rasanya tidak berbeda. Ada yang memang lebih dari itu. Hakimnya kadang-kadang minta supaya si calon menyanyikan lagu Indonesia Raya. Atau seperti sekarang Pak Jokowi suka bertanya kepada anak, coba ucapkanlah Pancasila. Tetapi sumpah tetap sama. Sumpah yang sekarang ada di undang-undang naturalisasi kita, bunyinya bisa saudara baca. Saya berjanji melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing. Mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh, serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai warga negara Indonesia. Perhatikan kalimat terakhir, dengan tulus dan ikhlas. Ini lafal janji yang diucapkan bagi mereka yang non-Muslim. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagai warga negara Indonesia, maka orang-orang yang mengalami naturalisasi harus memegang secara bersungguh-sungguh sumpah yang sudah diucapkan tadi. Tema kita minggu ini adalah hidup sebagai warga negara kerajaan sorga. Kapan kita menjalankan sumpah itu? Rasanya baik kalau kita mengingat lagi pada waktu kita mengalami baptisan kudus dewasa dan sidi, atau pada waktu kita mengaku percaya bagi saudara yang sudah pernah dibaptis pada waktu kecil. Di sana kita berjanji kepada Tuhan bahwa saya dan saudara-saudara akan setia kepada Tuhan kita saja. Saudara, siapa Tuhan kita? Siapa Raja kita? Barangkali kata Raja sudah aneh buat kita, sebab kita memang tidak menganut
sistem kerajaan lagi. Tapi Yesus Kristus kita akui sebagai Raja kita. Dalam percakapan sehari-hari orang suka mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Rasanya begitu. Jadi kalau begitu saudara, ketika kita mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan kita, baiklah kita sangat sadar bahwa kita sebagai warga kerajaannya hanya tunduk secara mutlak kepada Dia saja, bukan kepada kekuasaan lain. Sama seperti yang naturalisasi tadi mengatakan bahwa mereka tidak lagi tunduk kepada kekuasaan asing selain daripada negara Indonesia saja. Yang utama dan yang pertama dari undang-undang atau aturan kita mesti hidup sebagai warga kerajaan sorga adalah perumpamaan ketiga kita hari ini. Perumpamaan Yesus selalu bentuknya sangat ekstrim. Ketika si pencari harta ini menemukan harta, lalu penginjil mengatakan, Yesus mengatakan, semua hartanya dia jual, semua kekayaannya dia ambil hanya untuk mendapat harta. Atau yang kedua, orang yang mau membeli mutiara ini menjual semua miliknya untuk menukarnya dengan mutiara yang sangat didambakannya. Mutiara dan harta itu menjadi segala-galanya bagi si peladang maupun bagi si pencari mutiara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika Yesus menyampaikan perumpamaan ini, jelaslah bahwa Yesus sedang berbicara tentang kerajaan Allah. Dan kalau kita berbicara tentang kerajaan Allah, maka kita mesti sangat sadar bahwa sosok yang paling penting di kerajaan Allah itu adalah Yesus sendiri. Adalah pribadi Yesus sendiri. Injil, ajaran-ajarannya menjadi bagi kita norma, standar, atau dalam bahasa Biblika orang mengatakan Yesus Kristus dengan pribadinya, dengan sifat dan karakternya, dengan firman dan karyanya, itu menjadi kanon, ukuran dan norma untuk kehidupan kita. Yesus Kristus itu menjadi segala-galanya bagi saya dan saudara-saudara. Ketika saya dan saudara-saudara mengaku bahwa kita ini adalah warga kerajaan Allah. Umat Kristus, apakah kita sudah memegang komitmen itu dengan sukacita? Ada dua nyanyian di NKB yang saya mau mengambilnya sambil bertanya, apakah ketika lagu ini muncul dalam liturgi minggu kita dan saya serta saudara-saudara menyanyikannya dengan benar, apakah inti atau pesan atau jiwa lagu ini masih kita pegang dalam kehidupan saya dan saudara-saudara sehari-hari? Lagu yang pertama itu NKB 178. Menarik sekali lagunya. Saya tidak tahu apakah ketika kita menyanyikan lagu ini sudah terbayang resiko atau konsekuensi dari lagu ini. Ambil dunia beriku Yesus yang setia janjinya, dan kasih-Nya pun abadi, tak berubah selamanya. Kita mengatakan, ambil dunia, beriku Yesus. Yesus menjadi yang utama, Yesus menjadi yang segala-galanya, Yesus yang menjadi yang ultimate bagi kita. Yesus itu menjadi yang paling berharga, malah tidak bisa dibandingkan dengan apapun harganya. Apa kita masih berani pada kondisi kita sekarang mengatakan silahkan ambil dunia asal tidak Yesus?
Atau yang lagu yang kedua, NKB 121. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya, dalam pergumulan dunia, Yesus Tuhanku. Dialah segalanya. Apakah Yesus tetap menjadi yang segalanya di atas semua hal yang kita punya dan yang kita miliki? Dia sahabatku yang paling akrab dan teguh. Dia kupegang selalu, Yesus juru selamatku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sangat realistis. Karena itu dia kemudian memberi perumpamaan yang lain lagi. Perumpamaan itu adalah perumpamaan tentang pukat. Pukat itu menarik semua isi bagian laut di mana pukat itu dibuang, ditarik begitu rupa, dan saudara lihat di slide, ada campuran antara ikan yang baik dan barang-barang yang lain, atau malahan juga ikan-ikan yang tidak berharga. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, si nelayan itu akan memilah-milahnya. Yang baik akan ditaruh di satu tempat tersendiri, sedangkan yang kualitasnya tidak baik atau malah bukan ikan akan dibuang. Pukat itu mau mengatakan bahwa ketika kita memegang kebenaran atau sumpah kita menjadikan Yesus itu Tuhan dan Raja satu-satunya bagi kita, maka kita berinteraksi dengan isi dunia yang bisa bercampur. Bukan hanya mereka yang bersedia memegang komitmen untuk terus percaya kepada Kristus, tetapi kita berinteraksi, kita mengalami godaan-godaan entah dari dalam diri kita atau godaan-godaan dari luar. Dan itu kenyataan yang tidak bisa kita hindari. Kita sudah terbiasa lewat medsos mendengar bagaimana dengan enak seorang anak anggota jemaat pindah agama hanya karena mau kawin dengan seseorang. Atau selebriti yang kita tahu dia Kristen. Tetapi begitu dia kawin, dia pindah agama. Pindah agama hanya karena kawin. Apakah kita tidak pernah mendengar juga bahwa mereka yang Kristen ketika mesti naik jabatan di pemerintahan, mereka punya karier bisa lebih bagus lagi kalau pindah agama. Ada, saya tahu, yang kuat bertahan dan mengatakan, biarpun karier saya mentok di sini, saya tidak akan pernah meninggalkan Kristus. Tetapi toh kenyataan juga menunjukkan bahwa ada yang demi kedudukan dan jabatan, mereka menyingkirkan Yesus. Mereka melupakan Yesus yang belasan tahun atau puluhan tahun mereka akui sebagai Tuhan. Ada banyak orang bisnis yang Kristen, memang masih menyebut nama Yesus. Tetapi dalam menjalankan praktek-praktek bisnis mereka tidak mengindahkan Yesus sama sekali. Mereka mengabaikan Yesus. Mereka tidak mempertimbangkan Yesus. Bisnis itu wilayah iblis, kata mereka. Karena itu pada waktu berbisnis, saya melupakan Yesus dan tidak membawa-bawa Yesus. Jangan kaget kalau dengan mudah mereka memberi suap, dengan mudah mereka men-entertain langganan merelasi mereka lewat pelacuran dan yang semacam itu. Meskipun ada orang bisnis juga yang jujur, berani mengatakan kepada teman akrab, kawan bisnis yang mau kasih proyek 4M, hanya satu permintaannya, tolong carikan aku cewek buat semalam. Tetapi teman yang setia ini mengatakan, sorry, itu bertentangan dengan iman kita, dan itu tidak baik buat kamu. Kita suka bertanya, kalau begitu
proyek 4M dapat atau tidak. Tidak penting bagi teman ini. Tapi itulah pukat, saudara-saudara. Kita ada di sana dan pada waktunya akan dipilah, pada waktunya akan dipisah-pisah. Mana memang ikan yang baik, mana ikan yang tidak baik dan kualitasnya jelek atau malah busuk harus dibuang. Saudara-saudara, perumpamaan yang pertama justru menjadi terakhir buat saya. Yesus bicara tentang ragi. Kita bisa berdebat apa betul biji sesawi itu paling kecil. Ternyata tidak. Tetapi pada waktu itu orang punya pemahaman demikian. Biji sesawi dan ragi, barang-barang yang kecil, barang-barang yang kerjanya tidak terlihat sama sekali. Tetapi biji sesawi itu bisa tumbuh menjadi pohon yang besar. Tempat burung-burung bisa bersarang di sana, tinggal di sana. Ragi itu bisa membuat adonan terigu itu jadi khamir dan jadi roti yang lezat dan enak. Umat Kristus menjadi ragi. Rasanya dipakai oleh Tuhan untuk mengatakan, kalau begitu, kalau kamu menjadi warga kerajaan Allah, jadilah ragi juga. Lakukanlah yang paling kecil menurut kamu yang bisa kamu lakukan. Sebab dari ragi yang kecil bukan ragi yang kecil, tetapi dari biji sesawi yang kecil dan ragi yang tidak kelihatan itu akan tumbuh hasil. Lewat kesetiaan kita menjalani hidup seperti yang diajarkan oleh Injil. Ketika Yesus dengan segala sifat dan karakternya itu menjadi panutan buat kita, menjadi norma buat kita. Percayalah, sekecil apapun yang kita lakukan, sesederhana apapun yang kita buat, tidak kelihatan apapun juga, akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingat guru-guru sekolah minggu saya tahun 60-an. Saya ingat Tante Norma, dulu guru sekolah minggu dipanggilnya tante kalau perempuan dan om kalau laki, tidak seperti sekarang kakak. Saya masih ingat persis Tante Norma, Tante Guat, Tante Siani, Om Pinky, Om Yong, Om Kaiwa. Mereka guru-guru sekolah minggu yang sangat berdedikasi. Mereka membawakan firman Tuhan buat kami anak-anak dengan passion. Dan itu sangat berkesan bagi saya. Tahun 60-an dan sekarang tahun 2020. Saya bersekolah minggu di sekolah minggu Gereja Betel Injil Sepenuh. Pos Jalan Hayam Muruk. Tempat saya tinggal dekat. Pada satu kali saya naik kereta api, saya bersebelahan dengan om yang saya kenal juga, namanya Om Kaiwa. Lalu Om Kaiwa itu mengatakan, Samuel, dulu kan kamu murid sekolah mingguku. Om bangga sekali. Dari murid-murid sekolah minggu angkatanmu, itu ada 2 yang jadi pendeta. Salah satunya adalah kamu. Saudara, Om Kaiwa mengaku tidak tahu apa yang dulu dia ceritakan sehingga saya dan Daud, anak pendeta gereja itu, kemudian jadi pendeta juga. Tetapi buat dia bangga sekali. Saya mengingat guru-guru sekolah minggu saya, tapi saudara, satu hal yang sampai sekarang saya tidak tahu. Kalau ditanya siapa yang mengajak Samuel kecil itu pergi ke sekolah minggu, saya tidak tahu. Barangkali entah teman atau orang yang mengajak saya masuk ke sekolah minggu pun juga tidak kenal saya lagi.
Tetapi saya mau mengatakan kepada orang itu, kalau orang itu melihat saya, biji sesawi yang kecil itu sekarang tumbuh menjadi pohon yang besar, tempat burung bisa bersarang. Ragi yang tidak kelihatan itu menghamirkan seluruh adonan dan menjadi roti. Jangan pernah cemas, jangan pernah khawatir, jangan pernah merasa rendah diri. Hanya karena kita ini menjadi sebiji sesawi. Jadilah biji sesawi yang baik. Kerajaan sorga dimulai dengan biji sesawi itu. Yesus tidak mulai dengan tongkrongan yang hebat, tetapi dia menjadi bayi dari satu keluarga desa yang sangat saleh, yang sangat taat kepada Tuhan, Yusuf dan Maria. Tuhan, guru, juru selamat dan junjungan kita itu berasal dari keluarga desa, bukan keluarga orang kota. Keluarga orang yang sangat-sangat sederhana, cenderung ke bawah ketimbang ke atas. Tapi bukankah kita dengan bangga sampai sekarang mengatakan, aku mau menjadi seperti dia. Padahal tidak pernah sekalipun kita berjumpa face to face dengan dia. Saudara, inilah hal-hal yang mesti kita lakukan ketika saya dan saudara-saudara menjadi warga kerajaan Allah. 1, tetaplah menjadikan Tuhan Yesus yang segala-galanya, ultimate, kita taati secara mutlak. Tidak ada yang lain yang lebih dari dia. Lalu yang kedua, tetaplah tegar ketika kita berada di pukat. Ketika godaan itu muncul dari dalam diri kita maupun dari luar diri kita untuk meninggalkan Yesus, tetaplah kita bertaut erat dengan dia. Dan yang ketiga, marilah kita menjadi biji sesawi Injil yang baik. Marilah kita menjadi ragi yang sederhana, tetapi berfungsi secara optimal. Membuat pohon tumbuh, burung-burung bisa bersarang di sana. Atau membuat adonan itu menjadi roti yang lezat dan enak dan berharga. Berbahagialah saudara menjadi warga kerajaan sorga. Tidak semua orang bisa menjadi warga kerajaan sorga. Saya dan saudara-saudara orang yang berbahagia. Amin. Mari kita berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk. Umat Kristus, marilah kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami oleh Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena Engkau sudah memanggil kami dan menjadikan kami warga kerajaan sorga. Oleh iman kami kepada Kristus Yesus, hari ini kami mau membarui komitmen kami untuk tetap menaati Dia,
untuk tetap menjadikan Yesus Kristus, anak-Mu itu, menjadi satu-satunya Tuhan bagi kami. Tutur katanya, pekerjaan-pekerjaannya, sifat dan karakternya, gaya hidupnya, panggilannya, itu menjadi pedoman utama bagi kami. Dan kami mau berupaya seoptimal mungkin. Kami menjadi orang-orang Kristiani yang baik. Kami tetap menjadikan Dia yang nomor satu bagi kami, lebih dari apapun juga yang kami miliki. Kami sadar ada tarikan-tarikan yang menggoda kami ketika kami berada di pukat dunia ini. Oleh karena itu, ya Allah Roh Kudus, bantulah kami setiap kali, supaya kami tetap bertahan menghidupi nilai-nilai iman kami kepada Kristus dengan gigih dan berani. Tolonglah kami agar tiap hari kami bisa mengambil keputusan-keputusan yang baik dan benar, yang mencerminkan Kristus yang tetap hidup sampai sekarang melalui kami semua. Tetapi tolonglah kami agar kami tidak menjadi rendah diri ketika kami mesti membawa dan menghidupi Injil itu. Kami memang tidak menjadi orang-orang yang besar, tapi kami sadar, kami bersyukur karena Yesus Kristus anak-Mu itu mengambil perumpamaan biji sesawi dan ragi, kecil dan tidak kelihatan. Tuhan, gerakkanlah hati kami, supaya kami hidup dan menghidupi Injil itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Lewat karya-karya kami yang dilandasi dengan kasih Tuhan, lewat malahan dengan ketidaksempurnaan dan kelemahan serta kekurangan kami, menyatakan Kristus yang sempurna dalam kehidupan kami. Kami bersedia, hari ini kami membarui lagi komitmen kami untuk hidup dengan benar, dengan gagah dan berani, sebagai warga kerajaan Allah di Indonesia ini. Kami tetap mau berdoa untuk setiap upaya, bukan hanya dari pihak pemerintah, tapi dari semua pihak yang punya niat baik untuk memutus perkembangbiakan virus COVID-19 ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati setiap upaya keras yang dilakukan oleh semua pihak yang punya niat baik, supaya pandemi ini bisa segera berakhir. Gerakkanlah kami, warga masyarakat ini, untuk mematuhi protokol kesehatan yang sudah dikeluarkan bagi kami semua. Tolong kami agar kami tetap memakai masker. Tolong kami agar kami tetap menjaga jarak dan berupaya menjauhi kerumunan. Tolonglah kami agar kami tetap menjaga kesehatan kami secara optimal, sehingga bukan hanya kami tidak tertular dan terpapar COVID-19, tetapi juga kami dijauhkan dari kemungkinan menularkan COVID-19 itu ke orang lain. Tuhan berkatilah kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kami sebagai anggota dan simpatisan Jemaat GKI Nurdin, biar kami bersatu hati bersama-sama dengan semua orang yang punya niat baik untuk memutus rantai perkembangbiakan COVID-19 di Indonesia ini. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu.
terimalah Tuhan doa-doa syafaat kami ini. Kami haturkan kepadamu hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan junjungan kami yang sejati. Amin. Umat Tuhan, marilah menyatakan syukur kepada Allah melalui persembahan kita. 2 Korintus pasal 9 ayat 7 mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara dapat mengirimkan persembahan melalui nomor rekening GKI Nurdin yang tertera pada layar, atau yang juga dimuat di dalam warta jemaat online. Saudara juga dapat memasukkannya ke dalam amplop untuk kemudian dibawa saat kita sudah bisa beribadah bersama di gedung gereja. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Umat dipersilahkan berdiri, mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Tidak sedetik pun berkat dan pertolongan-Mu terlambat datang atas kami. Maka dengan penuh ucapan syukur, kami mengantarkan sebagian dari berkat yang telah Engkau berikan sebagai persembahan kami. Biarlah materi ini dapat berguna di dalam pekerjaan gereja-Mu di dunia, khususnya melalui GKI Nurdin. Mampukanlah kami juga untuk dapat mengambil bagian kami dengan setia di dunia, sehingga di dalam setiap perilaku dan karya hidup kami layak disebut sebagai warga kerajaan sorga. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Kristus diutus ke dunia dengan predikat sebagai warga kerajaan sorga adalah sebuah anugerah yang tidak dapat diberikan oleh siapapun juga kepada kita. Karena itu, dengan keyakinan yang bulat dan teguh, kerjakanlah semua tugas panggilan-Mu dengan setia. Jangan gentar dan takut hatimu, sebab Tuhan yang telah mengutus kita juga akan melengkapi kita dengan segala yang kita perlukan.
Umat Kristus, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Allah senantiasa menguatkanmu, mengerjakan tugas pengutusanmu di dalam dunia, merengkuhmu dalam setiap jengkal harapan dan keputusasaan yang menyapa, menyertaimu dengan hikmat dan kegentaran untuk menapaki setiap musim hidup yang harus engkau jelang, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Ibadah telah selesai, umat dipersilakan untuk duduk dan bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.